Saudaraku sekalian dimanapun berada, kita ingin keimanan kita, kalaupun turun, dia tidak terlalu anjlok. Waktu Ramadan mungkin kita sangat bersemangat melakukan ini dan itu. Tapi ketika setelah Ramadan tiada, wal-iyadzubillah, jika justru malah semangat ibadah kita semakin turun. Maka apa yang harus kita lakukan agar takwa terus terjaga di hati kita? Maka saya ingin mengatakan kepada semuanya, berjamaahlah, bersama-samalah, terus bikin komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, kokohkan ormas-ormas dan gerakan-gerakan kebaikan, agar itu semuanya menjadi wasilah kita semuanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan terus semangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin dan uswah hasanah, suri tauladan bagi kita semuanya, sehingga kita sangat mudah melakukan mirroring and modeling, bercermin dan menjadikan contoh terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Ramadan yang kita lalui, kita isi dengan berbagai macam ibadah di dalamnya, sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Kita sangat sedih karena memang kita merasa walaupun kita sudah berupaya memaksimalkan Ramadan, masih banyak celah dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar walaupun Ramadan telah pergi dari kita semuanya, akan tetapi jejak-jejak takwa itu masih ada dalam hati sanubari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di menjadi penjelas bagi ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan itu ada pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yaitu mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah di antara kita semuanya. Ketika kita sendirian, maka bisa jadi kita dalam kondisi yang labil. Kita memiliki hati. Para ulama menegaskan, kenapa hati itu dinamakan dengan al-qalbu? Summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dikatakan al-qalb karena dia terus berbolak-balik. Maka ketika kita sendiri saja dalam kondisi imannya sedang turun, siapa yang akan mengingatkan kita? Alhamdulillah wa syukrulillah, ketika iman kita naik, maka kita bersyukur karena iman kita terus naik. Akan tetapi, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku sekalian dimanapun berada, kita ingin keimanan kita kalaupun turun, dia tidak terlalu anjlok.
Waktu Ramadan mungkin kita sangat bersemangat melakukan ini dan itu. Tapi ketika setelah Ramadan tiada, wal-iyadzubillah, jika justru malah semangat ibadah kita semakin turun. Maka apa yang harus kita lakukan agar takwa terus terjaga di hati kita? Maka saya ingin mengatakan kepada semuanya, berjamaahlah, bersama-samalah, terus bikin komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, kokohkan ormas-ormas dan gerakan kebaikan, agar itu semuanya menjadi wasilah kita semuanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dimulai dari mana? Mulailah dari terus menjaga silaturahim. Ketika lebaran tiba, kita lihat semua wajah, semuanya bersinar, semuanya berbinar, dan semuanya rohabah, menerima saudara satu dengan yang lainnya. Kita semuanya mengatakan, mampir dulu Pak, mampir dulu Bu, mampir dulu saudara-saudaraku sekalian. Ini untuk apa? Silaturahim sesama kita. Jika silaturahim ini terus kita jaga, kita dengan orang tua, kita dengan kakak, dengan adik, dengan saudara-saudara, dengan keluarga besar kita jaga, dengan teman-teman yang paling dekat dengan kita, dengan tetangga-tetangga kita, terus jaga silaturahim ini. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena mukmin bagi mukmin yang lainnya adalah sebagai cermin. Al-mu'minu mir'atu akhih. Mukmin itu adalah cermin bagi saudara-saudaranya yang lain. Ketika kita dalam kondisi iman turun, bersilaturahimlah kepada saudara-saudara kita. Semoga kita akan mendapatkan motivasi baru, sehingga semangat kita baru, keimanan kita terus baru. Bersilaturahimlah dengan guru-guru kita. Bersilaturahimlah dengan para ulama yang istiqomah di dalam perjuangan. Bahkan silaturahim itu tanpa batas kepada siapapun. Untuk apa? Agar kita semuanya mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak ada di ruang hati kita, akan diisi oleh saudara-saudara kita dengan tausiah, akan diisi oleh saudara-saudara kita dengan tazkirah, karena semua orang sejatinya sangat menyayangi kita. Maka ambillah kasih sayang mereka itu, karena hakikatnya kasih sayang itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi asbabnya ada pada orang tua kita, asbabnya ada pada saudara-saudara kita, asbabnya ada pada teman-teman kita yang selama ini mereka senantiasa berada di sekitar kita. Jangan lupa untuk hadir senantiasa ke masjid, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, karena inilah simulasi yang paling efektif, role play yang paling efektif, media dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, sehingga kita akan terus ada dalam barisan jamaah yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Saya teringat dengan ucapan seorang imam ketika hendak memimpin salat. Maka imam tersebut akan mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Luruskan, rapatkan barisan salat kalian, karena ketika barisan salatnya lurus dan rapat, maka hal itu akan menjadi keutamaan dalam salat. Jika ungkapan ini kita tarik dalam kehidupan, maka kita bisa mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamil hayah." Luruskan niat kita dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapatkan barisan perjuangan kita ini, karena dengan keikhlasan dan rapatnya barisan perjuangan kita, min tamamil hayah, inilah yang akan menjadikan kesempurnaan kita dalam hidup ini akan terus ada dalam bingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun selaras dengan semangat ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala saffan, ada dalam satu barisan yang sangat kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, persis seperti bangunan yang tersusun rapi. Saudara-saudaraku, pasca Ramadan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
apa yang akan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada bangsa dan negara, dan pada peradaban umat Islam di seluruh dunia. Tapi yakinlah, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara pribadi kita jaga dan secara berjamaah kita jaga, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita semuanya dari segala urusan-urusan kehidupan, sehingga kita tidak lalai dengan urusan akhirat. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah, sehingga kita tetap berada dalam keselamatan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun meminta kepada semuanya, jangan pernah mencukupkan rasa takwa itu hanya pada ibadah-ibadah mahdoh. Kenapa? Karena ketakwaan pun harus tercermin dalam ibadah-ibadah sosial. Masih ada saudara-saudara kita sampai detik hari ini dalam kondisi terjajah. Kita belum bisa melakukan apa-apa terhadap saudara-saudara kita. Maka dengan terus mendoakan mereka, dengan terus membantu mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal itu asbab di mana Islam, iman, takwa, dan semangat perjuangan akan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dan seluruh generasi yang akan lahir dari kita semuanya. Sehingga kehidupan yang akan datang, karena ketakwaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita semuanya, akan melahirkan lagi generasi-generasi yang lebih unggul dan berkualitas dari kita semuanya. Ketakwaan jangan hanya dicukupkan untuk diri kita semua, untuk diri kita saja, akan tetapi harus menjadi inti perjuangan dalam seluruh kehidupan diri kita dan juga generasi yang akan datang dari kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ketakwaan itu kepada kita semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.